Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan proyek UAS dari Praktikum IoT. Boleh di next. Oke, di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Kaisatu Laudita dengan NIM akhir 001, ada Melania Arwen dengan NIM 014, ada Khairul Insan dengan NIM akhir 018, ada Muhammad Fahmi Hamzah dengan NIM akhir 021, ada Prafi Ramadhani dengan NIM 028, dan saya sendiri Okan Ramadan dengan NIM akhir 032. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama untuk soal nomor satu, di sini ada gabungan OLED dengan sensor ultrasonik. Bisa dibuka aja langsung workpinya. Nah, untuk soal nomor satu ini, percobaannya menggabungkan sensor ultrasonik HCSR04 dengan layar OLED SSD 1306, yang dimana tujuan dari simulasi ini adalah membaca jarak suatu objek menggunakan sensor ultrasonik dan menampilkannya secara langsung pada layar OLED. Bisa diganti juga itu diklik sensor ultrasoniknya. Nah, untuk implementasi kode dan logikanya sendiri, yang dimana bagian inisialisasi library dan komponennya itu pin digunakan untuk mengakses pin GPIO Raspberry Pi Pico, lalu ada I2C digunakan untuk komunikasi dengan OLED SSD, ada juga time untuk digunakan memberikan delay dan menghitung durasi, lalu ada SSD 1306 I2C digunakan untuk mengendalikan layar OLED, yang dimana untuk konfigurasi sensor ultrasonic HCSR04-nya itu ada dua pin utama, yaitu ada pin trig JP3 yang berfungsi sebagai mengirim aliran ultrasoniknya, lalu ada pin echo GP2 yang berfungsi untuk menerima pantulan gelombang ultrasonik, dan ada pembacaan jarak sensor yang dimana program fungsi depth, read, distance. Untuk hasil simulasinya sendiri, Raspberry Pi Pico berhasil membaca data jarak dari sensor HCSR04, lalu nilai jarak berubah secara real time sesuai posisi slider objek pada simulator. Lalu OLED SSD 1306 berhasil menampilkan informasi jarak dalam satuan sentimeter, dan data ditampilkan secara berskala setiap 0,2 detik. Oke, bisa dilanjut untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya yang kedua itu teks bergulir di OLED SSD 1306 di mana teksnya akan bergeser dari kanan ke kiri. Boleh masuk ke link workpinya? Oke, bisa dijalankan. Nah, terlihat bahwa teks itu berjalan dari kanan ke kiri. Yang pertama, kita implementasi kode dan logika, di mana pin dan I2C untuk mengontrol hardware Pico, sleep untuk delay, dan SSD 1306 dengan input 2C diambil dari file SSD 1306.Python yang ada di sebelah main titik PY. Pada konfigurasi, kecepatan itu 2 dengan delay 0,03, dengan lebar layar itu 128, lebar chartnya itu 8, terus pos Y teksnya 28, itu posisi vertikal teks bergulir. Dengan judul yang dimana ini akan menampilkan judul tugas IoT nomor 2. Lalu selanjutnya ada teks scroll, di mana ini untuk menampilkan teks bergulir dari kanan ke kiri, yaitu Raspberry Pi Pico dengan OLED SSD 1306, teks bergulir dari kanan ke kiri. Lalu ada inisialisasi di mana I2C 0 SCL pin 5 dengan pin 5, SDA dengan pin 4 dengan frekuensi sebesar 400.000. Lalu ada OLED SSD 1306
I2C dengan 12864 I2C. Baris pertama menghidupkan koneksi I2C di channel 0, SCL di GP5, SDA di GP4, kecepatan 400 Hz. Baris kedua ini membuat optik OLED ini dengan resolusi 128 dikali 64 menggunakan koneksi I2C. Lalu ada loop utama di mana setiap frame layar dihapus dulu lalu digambar ulang dari awal. Judul selalu di posisi tetap. Hanya teks scroll yang posisinya X-nya berubah. Logika scrollernya X terus dikurangi tiap frame sampai teks benar-benar keluar dari sisi kiri layar. Lalu direset ke kanan dengan sleep 0,03 menghasilkan sekitar 33 frame per detik sehingga gerakannya terlihat halus. Lanjutnya dari hasil simulasi ini, Raspberry Pi Pico berhasil menjalankan program menggulir teks menggunakan modul SRC 1306 melalui komunikasi I2C. Teks bergerak dari kanan ke kiri secara real time dengan posisi X dikurangi 2 pixel setiap frame. OLED SRC 1306 berhasil menampilkan judul statistik, tugas IoT nomor 2 di baris atas dan garis batas horizontal. Teks bergulir tampil secara berkala setiap 0,03 detik atau 30 milisecond, menghasilkan animasi sekitar 33 frame per detik. Setelah teks keluar sepenuhnya dari sisi kiri layar pada posisi X, sama dengan min 600, len 75 karakter X, lebar char 8, sama dengan min 600, teks otomatis muncul kembali dari sisi kanan pada posisi X sama dengan 128. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada simulasi countdown di serial monitor. Nah, jadi awalnya kita akan menginisialisasi library dan komponen yang dimudahkan. Yang pertama adalah pin dan PWM. Nah, ini digunakan untuk mengakses pin GPIO 15 dan juga mengatur frekuensi suara pada buzzer. Nah, kemudian di sini kita menggunakan sleep, di mana dia akan memberi jeda selama 1 detik pada hitung mundur dan mengatur ritme alarm. Nah, kemudian untuk konfigurasi komponen elektronik, di sini ada buzzer di mana ia terhubung ke pin GP15 dengan mode PWM agar bisa menghasilkan nada frekuensi. Kemudian di sini juga ada logika hitung mundur atau countdown, di mana perulangan range 10 min 1 min 1, dia akan melakukan hitungan mundur dari angka 10 hingga angka 0, berkurang 1 setiap perulangan. Nah, di sini sleep 1, di mana dia memberikan jeda tepat 1 detik di setiap pergantian angka. Kemudian di sini ada logika alarm atau waktu habis. Nah, di sini perulangan range 3, di mana dia menjalankan alarm berupa bunyi beep sebanyak 3 kali saat waktu habis. Kemudian buzzer.frek 1000, di mana dia mengatur nada alarm pada frekuensi 1000 Hz. Kemudian buzzer.u16, dia akan menyalakan suara dengan nilai 3000 dan mematikannya dengan nilai 0 untuk membuat efek jeda bunyi. Kemudian ada buzzer.dinit, di mana dia mematikan fungsi PWM setelah alarm selesai agar pin kembali normal. Nah, hasil dari implementasi ini, program berhasil menginisialisasi pin GP15 PWM untuk buzzer dan menampilkan teks pembuka di konsol. Kemudian perulangan mundur dari 10 hingga 0 berjalan lancar dengan jeda presisi yaitu setiap 1 detik tiap fasenya. Begitu waktu habis, nah buzzer akan otomatis berbunyi sebanyak 3 kali dengan nada 1000 Hz. Nah, kemudian ada fungsi dinit di mana dia berhasil mematikan PWM di akhir sesi. Ia akan mematikan buzzer mat. Ia akan memastikan buzzer mati total tanpa suara dengung tersisa. Oke, nomor yang selanjutnya yaitu simulasi mengontrol kecerahan LED dengan potensiometer. Dalam implementasi ini terdapat inisiasi library dan komponen, yaitu yang pertama ada from machine import pin, ADC, dan PWM. Nah, di mana digunakan untuk memanggil kelas pin, yaitu control digital input ataupun output. Kemudian ada ADC, yaitu analog to digital converter, dan PWM, yaitu pulse width modulation. Dari library machine bawaan MicroPython pada Raspberry Pi Pico. Dan yang kedua itu adalah import time yang digunakan untuk memanggil fungsi delay atau jeda waktu eksekusi program. Setelah itu ada juga konfigurasi komponen elektronik. Ada dua, yang pertama itu potensiometer
atau pot dikonfigurasikan pada pin analog ADC, yaitu GP26, untuk membaca perubahan tegangan analog dari putaran knob potensiometer ini. Kemudian nilai analog ini nantinya dikonversi secara digital ke rentang revolusi 16 bit. Kedua yaitu LED yang dikonfigurasikan pada pin PWM G-pin 15, yang dimana frekuensi PWM diatur sebesar 1000 Hz menggunakan fungsi LED frekuensi 1000 agar transisi perubahan tegangan berjalan stabil tanpa flicker atau kedipan visual. Dan untuk logika programnya sendiri, yang pertama yaitu program membaca nilai input analog dari potensiometer secara berkala menggunakan perintah potread U16, lalu menyimpannya ke dalam variabel port value. Kemudian nilai value ini dapat langsung disalurkan menjadi nilai dati cycle pada LED menggunakan perintah lead dati U16 port value. Kemudian semakin besar nilai resistensi potensiometernya diputar menuju tegangan penuh, maka nilai port value mendekati 65535 yang membuat dati cycle PWM penuh sehingga LED menyala sangat terang. Sebaliknya, jika potensiometer diputar ke arah minimum, nilai akan mendekati 0 dan LED akan semakin meredup hingga mati total. Dan yang terakhir yaitu fungsi time sleep 0,1, yaitu memberikan jeda waktu respon membaca sensor sebesar 0,1 detik agar kinerja prosesor Pico tetap stabil. Nah, dalam tampilan di sini itu kita bisa dapat angka yang keluar ketika potensiometernya itu diputar, entah searah jarum jam ataupun tidak searah jarum jam. Dan di sini si LED tersebut nggak terlalu kelihatan ketika dia diputar semakin putar ke kanan, itu LED nggak semakin terang, jadi nggak kelihatan. Tapi di output angkanya sendiri itu tertera kalau semakin diputar ke kanan, terus semakin diputar itu akan nilainya kan semakin tinggi. Sedangkan jika diputar semakin menuju ke titik nol, itu kan semakin angkanya semakin rendah. Dan untuk hasil simulasi sendiri dari ini, yang dimana yang pertama yaitu kondisi awal atau redup, itu nilainya sangat rendah. Ketika saat baru dinyalakan, itu akan muncul kan nilai 0. Nah, saat tuas potensiometer diputar mendekati posisi minimum, nilai biner yang terbaca pada serial monitor berada di angka kecil, misalnya 327 atau mendekati 0. Nah, output visual pada Walkvi menunjukkan LED menyala sangat redup atau mati, berdasarkan dati cycle yang diberikan sangat rendah. Kemudian yang kedua itu ada kondisi menengah atau nilai sedang. Ketika tuas potensiometer ini diputar ke posisi tengah, nilai biner naik ke kisaran setengah atau kapasitas maksimal sekitar 30.000 sampai 40.000. Pada serial monitor tercetak, angka kenaikan tersebut secara real time dan visualisasi LED menunjukkan perubahan tingkat kecerahan menjadi setengah terang. Dan yang terakhir itu kondisi maksimal atau nilai tertinggi. Saat potensiometer diputar penuh ke arah kanan, nilai biner mencapai batas atas maksimal resolusi 16 bit yaitu 65.535. Nah, sinyal PWM menyalakan tegangan penuh sehingga visualisasi LED pada simulasi Walkwi akan memancarkan cahaya dengan tingkatan kecerahan maksimal atau terang benderang. Oke, saya lanjutkan ke nomor yang selanjutnya kepada teman saya. Oke, baik, kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu simulasi running 10 LED. Jadi di sini pada rangkaian simulasi yang dibuat di Walkvi, jadi simulasi ini menggunakan Raspberry Pi Pico sebagai microcontroller utama, dan kemudian terdapat 10 LED yang disusun secara berurutan. Nah, kemudian di setiap LED ini dihubungkan ke pin GPIO yang berbeda. Nah, dan sehingga masing-masing LED bisa dikontrol secara terpisah melalui program. Nah, di bagian kiri ini bisa dilihat ada kode program MicroPython, sedangkan di kanan ada rangkaian elektronik ya. Jadi di sini
Alurnya adalah LED ini akan nyala satu persatu secara bergantian, mulai dari LED pertama sampai dengan LED terakhir. Dan setelah mencapai arah LED terakhir, maka arah LED tersebut akan berbalik menuju ke LED awal. Jadi simulasi ini menghasilkan efek running LED atau lampu berjalan bolak-balik. Nah, kemudian pada rangkaian ini juga terdapat resistor di setiap LED-nya. Resistor ini digunakan untuk membatasi arus listrik agar LED ini tidak menerima arus listrik yang berlebihan. Jadi rangkaian ini tidak hanya menjalankan animasi LED, tetapi juga tetap mengikuti prinsip dasar dari keamanan komponen elektronik itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kode program ini bekerja. Nah, di kode program ini kita menggunakan dua library utama, yaitu library machine dan juga time, yang dimana library machine ini digunakan untuk memanggil kelas pin agar pin GPIO pada Raspberry Pi Pico dapat diatur sebagai output digital, dan sedangkan library dari time itu sendiri digunakan untuk memberikan jeda waktu saat LED menyala dan mati. Nah, kemudian program membuat list bernama LED pins yang berisikan nomor pin GPIO yang digunakan untuk menghubungkan 10 LED, dan setelah itu setiap pin diubah menjadi objek output menggunakan list compression, dan dengan cara ini kode menjadi lebih ringkas karena tidak perlu mendeklarasikan setiap LED satu persatu. Dan di dalam program juga terdapat fungsi semua mati, yaitu fungsi ini digunakan untuk mematikan seluruh LED sebelum LED berikutnya dinyalakan. Tujuannya agar hanya satu LED yang menyala pada satu waktu, dan sehingga efek lampu berjalan terlihat lebih jelas. Dan logika utama program berada di dalam while true, yang artinya animasi LED ini akan terus berjalan selama simulasinya aktif. Pada perulangan ini, LED menyala secara maju dari LED pertama sampai LED terakhir, dan setiap LED dinyalakan diberi jeda waktu, lalu program berpindah ke LED berikutnya. Setelah itu, program menjalankan perulangan mundur menggunakan fungsi reverse. Bagian ini membuat arah animasi berbalik dari LED terakhir menuju LED awal. Dan slicing digunakan agar LED di bagian ujung tidak menyala dua kali saat arah animasi ini berubah. Nah, jadi kemudian yang terakhir, pada hasil simulasi, LED ini berhasil menyala secara bergantian sesuai urutan pin yang sudah ditentukan. Bisa dilihat pada simulasi yang dijalankan saat ini. Terlihat efek lampu berjalan dari satu sisi ke sisi lainnya dengan jeda waktu yang konstan. Dan setelah LED menyala, arah animasi langsung berbalik, kemudian LED menyala kembali dari arah sebaliknya. Efek ini menghasilkan pola bolak-balik. Nah, kemudian hasil simulasi juga menunjukkan bahwa Raspberry Pi Pico berhasil mengontrol banyak pin GPIO secara bergantian, yang ini membuktikan bahwa penggunaan list pada MicroPython efektif untuk mengatur banyak LED sekaligus. Dan terakhir, dengan struktur program yang dibuat seperti ini, kode kode program yang dihasilkan menjadi lebih sederhana, mudah dibaca, dan lebih mudah dikembangkan jika jumlah LED yang ingin ditambah. Oke, next. Baik, sekian presentasi dari proyek akhir IoT. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dari presentasi kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.